Minggu lalu, Vince McMahon berhasil meyakinkan Mick Foley untuk kembali jadi Dude Love dan berada di pihaknya setelah mengalahkan Terry Funk, sahabatnya sendiri. Sekarang Dude Love resmi menjadi #1 contender untuk melawan Austin di pay-per-view berikutnya, Over the Edge. Dan malam ini, Vince McMahon akan menyampaikan sebuah pengumuman besar. Raw hari ini disiarkan langsung dari Baltimore, Maryland. Mr. McMahon masuk disambut bu penonton. Ia bilang malam ini Stone Cold akan bertanding match tag team. Kemudian Vince menyambut seseorang yang dia sebut sudah mengorbankan sahabatnya untuk bisa menjadi #1 contender, yaitu Dude Love. Dude Love hadir dengan pakaian jas rapi, menunjukkan kalau ia setia dengan Vince McMahon. Ia bilang minggu lalu ia bingung dengan identitasnya, sekarang ia tahu jelas siapa dirinya. Dan Stone Cold akan tahu nanti di match pay-per-view mereka kalau Dude Love adalah masa depan WWF. Ia bangga bersama McMahon dan ia memeluknya. Kemudian Vince mengumumkan bahwa akan ada special timekeeper dalam match Dude Love vs Austin di Over the Edge, yaitu Gerald Briscoe. Kemudian Vince lanjut mengumumkan bahwa Pat Patterson akan jadi ring announcernya, dan siapakah wasitnya sudah jelas lah ya. Tapi Vince agak sedikit drama, yang manggil orangnya nggak keluar-keluar, terus ia pura-pura menyusul ke belakang, dan Pat Patterson menyambut wasit itu adalah the best there was, the best there is. Seperti akan memanggil Bret Hart. Gak mungkin dong yang keluar, ya jelas lah Vince McMahon dengan baju wasitnya. Vince McMahon jelas melakukan apapun yang ia bisa untuk ambil title dari tangan Austin. Kalau begini udah jelas lah ya, Austin sulit untuk menang. Sable terlihat tidak sabar mau menghadapi Miro malam ini. Ia tidak mau diinterview. Cole menyebut bahwa Sable dengan Miro tidak match tapi disebut sebagai public confrontation saja. Earlier today, sebelum acara Raw, terlihat DX Army kembali ingin menginvasi WCW. Kali ini mereka datang langsung ke kantor WCW, guys. Mereka bertemu dengan security-nya. Ini situasinya beneran loh, guys. DX tepat berada di depan pintu kantor WCW. Security tidak memperbolehkan mereka masuk dan menelpon 911, dan tayangannya akan dilanjutkan nanti. Selanjutnya terlihat Kevin Kelly menunggu Austin dan pintu dibuka. Bukan Austin melainkan Al Snow. Ia return ke WWF setelah berkarir sebentar di ECW. Ia kembali dengan gimmick membawa kepala manekin. Ia hadir di sini mau nonton katanya, dan ia salah jalan masuk dan ia terlihat ngobrol dengan kepala tersebut. Right, you said back here. You were wrong. Kemudian Vader masuk dengan style barunya, lawan Barry Windham. Filler ini mah. Di bawah, Midnight Express sempat menghajar Vader tanpa dilihat wasit. Di ending, Vader kasih Vader Bomb dan berhasil menang mudah. Vader siap dihajar tapi dia kabur. Kelly bersiap menanti Austin yang baru keluar dari mobilnya. Austin menanggapi tentang pengumuman Vince McMahon tadi, dan malam ini Austin akan tag team match. Tapi belum jelas lawan siapa dan partnernya siapa. Austin bilang tidak peduli apa yang Vince McMahon lakukan. Ia tidak akan bisa merampas WWF title dari tangan Austin, dan Austin kesal karena belum tahu bakal lawan siapa malam ini dan mau ketemu McMahon sekarang juga. LOD 2000 masuk, siap menyelesaikan masalah mereka minggu lalu dengan DOA. Match berjalan cukup imbang, tapi tiba-tiba Skull berhasil roll up Animal dan menang matchnya. Padahal ia tidak legal dan mengelabui wasit. Sunny terlihat protes. Misi invasi DX berlanjut. Mereka mendatangi kantor CNN dan melihat-lihat sekitar. Udah gitu aja. WWF kembali memutarkan vignette Edge yang tengah berjalan-jalan sendirian dan terlihat kesal tanpa kejelasan. Earlier today, Taka dan Bradshaw lagi nongkrong sambil ngerokok bareng dan pergi muter-muter kota. Kemudian mereka kembali ke arena, baru sampai klub Kamikaze hadir mengajar mereka di parkiran. Saat mengajarnya, sang manajer dari grup ini menyebut kalau mereka bernama Kaientai. Double J masuk akan melawan Farouk ditemani Steve Blackman. Di tengah match, Blackman dapat kesempatan menampol Jarrett tanpa dilihat wasit dan sempat menendangnya juga. Akan tetapi match tidak berakhir clean karena member Nation hadir menghajar Farouk. Match DQ lagi deh. Saat Blackman menghajar Kama, Double J menghantamnya dengan nunchaku dan mencekiknya. Wasit melepas. Sementara itu, Stone Cold OTW masuk arena dan ia ingin McMahon kasih tahu dia tag team match seperti apa yang ia mau.
McMahon dan Anteknya muncul di layar dari belakang dan mereka pun tidak tahu siapa yang akan jadi lawan atau partner Stone Cold di tag team match ini. Austin akan dapat jawabannya nanti. Ya udahlah ya, Stone Cold bakalan terima aja apa yang disiapkan McMahon. Sable bersiap dan rangkaian vignette Val Venis diputar dalam satu momen dan ia tetap coming soon. Dan Raw berakhir. Warzone. Sable kemudian memasuki arena. Ia siap berkonfrontasi dengan mantan partnernya Mark Mero. Ia keluar, wasit bersiap mengawasi match. Mero udah siap mau match ini. Sable bilang dia tidak berpikir kalau Mero benar-benar ingin match. Kalau itu maunya, ya Sable turuti saja. Mero bilang, alah kelamaan, ia angkat Sable, siap finisher TKO. Sable mencoba lepas, Mero melepasnya. Ia menekankan ke Sable kalau ia bisa dengan mudah tadi untuk meng-KO Sable, tapi ia tidak lakukan karena ia seorang gentleman. Ia lepaskan Sable dan Mero mau Sable minta maaf ke dirinya di depan semua orang karena sudah merusak karirnya di WWF. Sable menjawabnya dengan tendangan keselangkangan. Ia jelas tidak sudi. Sable berhasil powerbomb Mark Mero. Impact yang sangat besar bagi karakter Sable di sini. Saat sedang berkomentar bersama Jim Ross, tiba-tiba Undertaker datang menghampiri Lawler dan menghajarnya. Ini jelas imbas dari komentar Lawler yang menertawai ibu Taker minggu lalu. Lawler ketakutan, tapi balas dendam Taker tidak bisa dihindari. Ia hajar Lawler di atas ring, choke slam. Saat siap tombstone, lampu mati, Kane muncul, dan Paul Bearer bilang Taker tidak pernah percaya dengan dirinya. Dia yakin Taker juga tidak percaya kalau Kane adalah darah daging Paul Bearer. Oleh karena itu, minggu depan Paul Bearer akan membuktikannya di depan semua orang. Kane pergi, Lawler lanjut di tombstone. Setelah iklan, Jim Ross tinggal sendiri karena Lawler sedang dicek tim medis. Lalu Al Snow join komentator bersama kepala manekinnya. Dan keamanan mengusir Al Snow keluar. Ia belum dianggap jadi bagian WWF saat ini. Al Snow malah berpose di atas ring dan didorong keluar arena. Selanjutnya, DX Army yang baru kembali dari misinya di Atlanta hadir di arena Baltimore hari ini. Expect bersemangat. Ia bilang kalau mereka baru saja dari kantor WCW dan hampir ditangkap polisi, tapi mereka bisa dilepas. Expect sempat ngejek Eric Bischoff dalam promonya ini. FYI buat teman-teman yang nanya kenapa DX melakukan invasi ini, ya karena WWF mencoba berbagai cara untuk naikin rating acara mereka, ya salah satunya membuat segmen-segmen seperti ini. Di masa itu rating WCW Nitro masih unggul jauh ya guys. Anyway, setelah mereka menyampaikan slogan-slogan mereka, Helmsley lanjut ingin menggoda para wanita, tapi kepotong dengan Owen Hart. Ia bilang kalau Triple H dan dirinya masih ada urusan yang belum kelar. Triple H tak gentar, ayo kita selesaikan katanya. Saat Owen maju, tentu ia tidak sendiri sekarang. Ia sudah bawa pasukan Nation dong. Imbang ini bos, 5 lawan 5 termasuk China. Asumsi saya Nation Domination jelas grup heel. Berarti selama ini WWF mentransisi DX menjadi grup babyface atau twinner yang disukai fans. Well, mereka face to face ini. Setelah iklan, match telah dimulai. Owen Hart melawan Triple H dan tim mereka masing-masing standby di bawah. DX dan Nation sama-sama mengganggu saat wasit tidak melihat. Saat Owen bersiap lompat dari atas, ia diganggu China dan DX serta Nation siap brawl di bawah, tapi dipisah wasit. Matchnya dihentikan begitu saja. Jim Cornette menemani Jim Ross di kursi komentator. Kemudian diresmikan match DX melawan Nation 6-man tag untuk over the edge. The Rock tidak ikut, sepertinya ia akan disiapkan untuk match lain. Lalu Goldust keluar dan membawa sebuah tong dan kostumnya. Ia keluar tanpa face paint-nya. Sepertinya ia hadir sebagai Dustin. Kostumnya ia bakar guys. Ia lanjut berpromo tanpa karakter. Ia bilang karakter Goldust dari Vince McMahon ini membuat dia pergi dari ayahnya dan ia kehilangan istrinya. Ia bilang malam ini Goldust sudah mati. Ia mengakhiri promonya dan bilang, Vince McMahon, kau tidak akan lupa dengan nama Dustin. Kemudian Terry Funk dan Scorpio masuk. Ia siap melawan grup Jepang yang siap debut. Yamaguchi-san, sang manajer, masuk bawa bendera Jepang warna hitam. Ia promo mengejek orang Amerika dengan logat Jepangnya. Ia lanjut memanggil Kaientai. Mereka tiba-tiba hadir di belakang Funk dan Scorpio dan mengeroyok mereka. Terlihat di sini Kaientai hadir dengan kostum seragam biru putih. Agak kayak jobber ya guys ya. Dan match ini 3 lawan 2 handicap. Komentator menyebut nama-nama mereka yaitu Togo,
Taeyo, dan Funaki. Walau bertiga, Scorpio dan Fang bisa mengatasi mereka. Saat mereka kesulitan dikeroyok, tiba-tiba Bradshaw dan Taka hadir membantu dan match diskualifikasi Kaientai kabur. Setelah iklan, Al Snow terlihat berusaha masuk, tapi pas ditanya tiketnya hilang katanya dan ia nggak bisa masuk. Selanjutnya, The Rock hadir bersama grupnya The Nation. FYI, sejak jadi leader, The Rock sudah merubah nama grupnya dan entrance-nya juga. The Rock mengungkap kalau dialah lawan Stone Cold malam ini dan ia akan bersama D'Lo. Terus siapa partnernya Stone Cold malam ini? Setelah iklan, Stone Cold masuk. Ia juga masih bingung. Vince mengungkap kalau partnernya Stone Cold adalah Vince McMahon sendiri. What the... Match dimulai dengan bersemangat. Austin menghantam The Rock dan sempat mengadu Briscoe dan Patterson. The Rock yang mau kabur ia kejar kembali ke arena. Dominasi Austin sempat terhenti dan Nation lanjut dihajar habis-habisan. Sementara Vince bersantai sebagai partner Austin. Jelas ini prank dia untuk membiarkan Austin berjuang sendiri. Jadinya seperti handicap match ini. Austin sempat melawan sesekali tapi tetap berhasil diambil alih lagi. Di momen ending, Austin pura-pura mau tag dan kasih jari tengah ke Vince. Gak peduli dia. Bodoh amat lo Vince. Austin mengajar dua-duanya, D'Lo kena stunner dan kunci, tapi ia lepas pas The Rock mau elbow drop. Dan The Rock jadinya bisa dikeluarkan dan Austin siap akan mengakhiri match. Tiba-tiba McMahon clothesline Austin dan dikeroyok sama bapak-bapak lah itu Austin. Tapi Austin bisa lepas saat ia menghajar Dude Love datang. Tapi Dustin Goldust datang membantu Austin guys. DX datang untuk ngurusin Nation, chaos brawling semua ini. Dan Warzone abis, mantep banget endingnya. Dan karena build up pay-per-view over the Edge ada dalam 5 episode Raw is War, 2 episode menuju pay-per-view akan saya recap di episode selanjutnya. Support terus Gilang Wrestling.